Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Sahabat Pintar, Sahabat Belajar, Sahabatnya para Juara. Kali ini kita akan membahas mengenai tema kedua, subtema 1, pengibaran Sang Saka Merah Putih. Baru saja kita laksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Kali ini kita ingin cari tahu yuk, belajar bersama mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya di Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini ada 3 gambar yang menunjukkan perbedaan prosesi pengibaran bendera ya. Yang tengah ini adalah gambar di mana pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih saat proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Yang kanan kiri ini yang terlihat berwarna dan jauh lebih megah ini adalah pelaksanaan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di peringatan 17 Agustus setelah kemerdekaan ya. Terlihat lebih sederhana yang tengah ya. Namun yang tengah ini merupakan sejarah yang luar biasa yang kita kenang sampai saat ini ya. Yuk kita kenalan dengan tokoh-tokohnya ya. 3 tokoh pengibar bendera Sang Saka Merah Putih ini ya terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Siapakah dia? Ya, dari 3 orang ini, yang perempuan ini bertugas sebagai pembawa bendera Sang Saka Merah Putih. Yang satunya nanti bertugas sebagai pembentangnya. Yang satu lagi, laki-laki yang satu adalah bertugas sebagai pengerek benderanya. Kita kenalan dengan mereka. Yang pertama adalah ini yang paling banyak biasanya dikenal, kemudian dicatat di buku-buku sejarah, karena kebetulan Abdul Latif Hindaningrat ini saat pelaksanaan beliaulah yang mengerek bendera ya. Oke, dilihat dari namanya Abdul Latif Hindaningrat ini ada kata-kata ningrat ya. Kesannya ini beliau berdarah biru begitu ya, kalau orang Jawa dan orang Jawa. Ini tidak lepas dari pengaruh ayahnya yang kebetulan kala itu berposisi sebagai demang atau mirip camat saat ini ya di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Abdul Latif Hindaningrat ini lahir 15 Februari 1911. Kalau dari nama Hindaningrat ini, selain karena ayahnya punya pangkat ya, nama orang tuanya juga Raden Mas Muhammad Said Hindaningrat ya. Ibunya Raden Ajeng Hairani. Maka tidak heran namanya juga ada unsur-unsur nama orang Jawa dan nama keningratan atau darah biru. Oke. Kalau kita mengenal lebih dekat, ternyata beliau ini memang orang yang sangat berjasa kepada bangsa Indonesia, tidak hanya saat menjadi petugas pengibar bendera ya, karena beliau aktif dari awal di dunia kemiliteran, ikut latihan pemuda, kemudian menjadi anggota PETA begitu, hingga akhirnya bertugas menjadi pengibar Sang Saka Merah Putih saat pertama kali, tepatnya sebagai pengerek bendera. Kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan pasca kemerdekaan, ikut membela negara Indonesia saat serangan umum 1 Maret. Kemudian bertugas sebagai atase militer Kedutaan Besar RI di Manila. Pernah jadi rektor juga di IKIP Jakarta, yang sekarang adalah Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dia aktif juga ya untuk mengelola Yayasan Perguruan Rakyat dan Organisasi Indonesia Muda setelah pasca pensiunnya ya. Oke, kemudian tadi sekilas sudah disampaikan, Latif Hindaningrat ini aktif di pembela tanah air atau di PETA. Beliau juga sempat menjabat sebagai komandan kompi setingkat di bawah komandan batalion yang merupakan posisi tertinggi ya. Oke, ini di sini ada info menarik ya. Tiang bendera yang digunakan saat upacara bendera 17 Agustus 1945 ternyata ini
menggunakan tiang bambu yang digunakan jemuran ya untuk mengerek bendera. Nah, ini siapa yang mencari bambu ini ya? Ini adalah sosok yang kedua, namanya Suhud Sastro Kusumo. Ini adalah orang yang diberi tugas untuk mencari tiang pengibar bendera. Karena memang situasi mendesak, ya tidak heran Suhud Sastro Kusumo akhirnya menjadikan tiang jemuran ini menjadi tiang bendera untuk pengibaran bendera. Karena yang terpenting bukanlah material alat-alat yang digunakan untuk upacara, namun nilainya, kemudian sejarahnya, maknanya bagi bangsa Indonesia. Karena pengibaran bendera itu juga sebagai bentuk bahwa Indonesia sudah menyatakan diri merdeka, terbebas dari belenggu negara lain, gitu ya. Suhud ini adalah teman dekat dari Latif, ya. Namun agak disayangkan memang kisah-kisah tentang Suhud ini kurang terlalu diekspos di literatur atau buku-buku sejarah. Padahal beliau juga aktif di anggota barisan pelopor yang didirikan Jepang. Beliau wafat 1986 di usia ke-66 tahun ya. Biasanya Suhud Sastro Kusumo ini sering muncul di buku ketika sedang membicarakan Latif, maka muncul nama Suhud Sastro Kusumo karena memang beliau adalah teman dekat. Suhud Sastro Kusumo juga memiliki peran yang sangat penting ketika menjelang proklamasi ya. Adik-adik kemarin sudah belajar materi tentang peristiwa menjelang proklamasi ya. Suhud ini juga terlibat di sana karena beliau ditugasi untuk menjaga keluarga Soekarno. Pada saat itu adalah tanggal 14 Agustus 1945. Namun selang 2 hari ya, Suhud ini yang ditugasi menjaga kecolongan ya. Karena Soekarno ini berhasil diculik oleh golongan pemuda. Yang menculik siapa? Yaitu Soekarni dan Hairus Saleh. Kenapa Suhud yang terlatih ini bisa kecolongan? Karena kebetulan yang mengajak pergi ini Soekarni, ya. Karena Soekarni juga orang yang terlibat di persiapan proklamasi, maka Suhud ini tidak menaruh curiga. Ya, taunya Soekarno ini hanya diajak untuk kepentingan yang memang disepakati bersama. Oke, inilah sebagai awal mula sejarah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Adik-adik, ini Suhud Sastro Kusumo saat itu bertugas sebagai pembentang bendera ya, bersama dua sosok lainnya, yang tadi Latif dan yang ini Suhud. Kemudian yang ketiga adalah SK Trimurti. Ya, ini fotonya disandingkan dengan satu orang lagi sosok, siapakah dia? Ya. SK Trimurti ini sangat dekat dengan ya, saking dekatnya memang karena ini adalah sebagai suaminya. Suaminya ini siapa? Suaminya adalah Sayuti Melik. Siapa dia? Masih ingat? Di proklamasi kemerdekaan, Sayuti Melik adalah orang yang diberi tugas untuk mengetik naskah proklamasi ya. Oke, jadi awalnya yang diperintahkan adalah Sayuti Melik. Namun Soekarno setelah membaca teks proklamasi dan berdoa, beliau mengusulkan agar pengerekan bendera ini dilakukan oleh seorang prajurit saja. Akhirnya Latif dan Suhud yang mengibarkan bendera. Maka ya Sayuti Melik ini memberikan saran agar ada satu perempuan yang bertugas membawa benderanya. Maka ditunjuklah SK Trimurti yang bertugas sebagai pembawa bendera. Hingga saat ini juga ketika di sekolah umumnya seperti itu ya, adik. Ada dua laki-laki, satu perempuan. Ini memang merujuk dari sejarah ya. Oke, ini tiga tokohnya, ya luar biasa sekali. Jasa beliau sangat dikagumi begitu oleh bangsa ini karena memang itu sejarah. Pertama kali pengibaran secara resmi bendera Indonesia ya. Mungkin kalian juga ada yang punya mimpi, punya cita-cita bisa menjadi pengibar bendera merah putih saat proklamasi di Istana Kepresidenan ya. Tetap terus kejar mimpi itu, kemudian tetap fokus juga dalam meraih pendidikan di sekolahnya ya, agar berimbang semuanya. Oke, ini ada tambahan yang
belum ada tadi, ini ada di buku kalian ya, mengenai Latif Hendaringrat ya. Ini ada profil yang tentang bagaimana beliau pernah beliau adalah lulusan sekolah tinggi hukum, saat jadi mahasiswa juga aktif mengajar di sekolah menengah swasta. Mengajarnya adalah bahasa Inggris ya, di sekolah yang dikelola Muhammadiyah, kemudian perguruan rakyat. Abdul Latif juga pernah menjadi pasukan pembela tanah air, tadi sudah disampaikan. Kemudian pernah juga menjadi komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Kemudian pernah jadi atase militer RI di Filipina, tadi sudah disampaikan ya. Oke, inilah sosok-sosok yang terlibat dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya. Ini bagian dari materi ini ya. Nah, ini peta pikiran ya dari pengibaran Sang Saka Merah Putih. Pertanyaan apa bisa diisi dengan apa peristiwa yang terjadi di bacaan? Maka peristiwanya adalah pengibaran Sang Saka Merah Putih. Mengapa? Bisa diisi soal mengapa pengibaran bendera sangat penting? Karena ini menegaskan berdirinya sebuah negara yaitu Indonesia, negara yang merdeka dan berdaulat. Siapa yang menjadi pengibar bendera? Ya, kalau ini tepatnya adalah pengerek adalah Abdul Latif. Karena tadi yang membentangkan adalah Suhud, yang membawa adalah Trimurti. Bagaimana? Ya, ini bagaimana sepak terjang saat jadi mahasiswa. Bagaimana saat jadi mahasiswa? Dia mengajar bahasa Inggris. Dia juga pernah ke New York untuk memimpin rombongan tari. Pernah jadi anggota PETA juga. Kapan ini waktu? Maka kapan pengibaran benderanya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Maka ini berbicara tempat di mana pengibaran bendera dilaksanakan di Pegangsaan Timur Jakarta. Oke adik-adik, demikian pembahasan materi mengenai pengibaran Sang Saka Merah Putih. Tetap semangat, sampai ketemu lagi ya.